guys, aku mau cerita kisah aku hari ini. Jadi ada artis, dia asalnya memang artis apa penyanyi sih, penyanyi ya. Tapi nggak tahu lagunya apa aja, gue juga bingung. Gak pernah denger dia nyanyi juga. Karena nggak tahu lagunya gimana. Karena dia gue nggak pernah denger, karena dia nggak ngehits. Namanya sudah tenggelam di dasar laut. Artis asalnya yang pasti dari perkampungan gitu ya guys ya. Dia bukan orang Jakarta, bukan orang kota gitu. Kalau orang Jakarta, semua teman-teman gue yang gue kenal itu ya guys ya, bertutur kata dengan baik gitu, ngomongnya juga sopan gitu. Walaupun kita saling menghina, berantem segala macem, tapi pakai otak dan berkelas guys. Namanya berkelas. Namanya mewah itu ya guys ya. Tapi kalau orang dari lahirnya udah bokeh gitu ya guys ya, kayaknya gimana ya guys yo, dari tutur katanya tuh cewek aja, tuh tante aja ya, tutur katanya tuh ya jijai bajai, bukan kelas gua guys, bukan level gue ini hanya menanggapi artis yang berkelas guys. Kalau misalkan artis udah ngomongnya kotor, tidak layak jadi sajian masyarakat, jijai bajai, Anda bukan kelas saya say gitu. Tante banyak-banyak minum obat biar nggak darah tinggi, nanti tante stroke metong lagi. Tante gimana sih, bilang rambut gue palsu, rambut gue asli itu si tante halu gitu. Kepikiran banget sama rambut gue, bisa aja. Tapi ya udah nggak apa-apa lah ya, kan namanya juga dia dari perkampungan gitu. Ya udah lah ya, maklumin aja. Jadi norak gitu omongannya. Jadi ya udah, gue tidak akan melayani orang yang mulutnya itu tidak berkelas guys, bukan kelas gue. Karena gue mau berantem sama orang yang punya otak, terus dia gitu berintelijen tinggi, terus dia gitu mewah. Kalau gue berantem sama dia, ngapain? Dia mau pansos sama guanya jijai bajai, gila ngomongnya kayak nggak sekolah. Aduh, kasihan ya sama bapaknya ya, malu pasti punya anak kayak gitu guys. Janganlah berkata-kata kasar guys di sosmed guys, karena banyak bocil. Itu tante jangan ditiru. Cocoknya tuh tante didoain aja, semoga cepat metong. Kalau metong udah pasti cepet itu mah orang. Semoga 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 makin tenggelam namanya gitu ya guys ya. Oke, tahu dong siapa si tante itu. Bye bye tante tidak berkelas sih. Jijai bajai. BOBOGEL, bantet apanya bantet? Kue bantet, kayak kue bantet. Itu ya dasar si tante ngomong-ngomong ke orang gue syuting dibayar pakai popmi. Asal tahu, gue mah syuting mah cuman buat ini doang, hiburan, buat happy. Yang penting gue happy doang gitu loh, bukan buat cari duit. Kalau lu kan masuk TV mata pencaharian lu nggak masuk TV gimana lagi? Tapi jangan sedih, bentar lagi Anda tidak akan tayang di TV lagi karena mulut Anda tidak patut jadi sajian masyarakat. Anda cocoknya pensiun karena Anda sudah laul gitu loh, gitu loh. Enak aja lu ngomong gue dibayar pakai popmi, kurang ajar. Gara-gara gue datang ke acara lu orang dapat duit. Gara-gara gue datang ke acara lu trending, udah dibayar. Kurang ajar lu dasar. Jatuh terima kasih dasar host, bukan host. Ini namanya apa, host abal-abal ya, apa sih host, apa sih namanya? Abal-abal, host KW, hoba. Saya Denis Caresta, saya menyatakan saya baru bangun. Terus udah gitu saya mau ngomong serius banget. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Dewi Persik dengan adanya bukti-bukti screen record dari hasil dia live di Instagram, hasil dia live di TikTok, itu sangat amat tidak layak jadi sajian masyarakat dan sangat amat parah. Membicarakan tentang alat vital, membicarakan tentang kata-kata sangat amat kotor sekali dan sangat amat tidak patut jadi sajian masyarakat. Saya himbaukan kepada seluruh dunia entertainment dan pihak TV yang saya hormati, dia sudah waktunya turun dari dunia entertain. Karena jujur untuk masalah pribadi saya sama dia tidak sebel, saya tidak masalah, saya tidak peduli lagi, saya orangnya cuek, saya orangnya bodo amat gitu loh. Jadi kalau misalkan di TV saat kejadian di TV itu semua saya diserang dan saya terpojokan hingga pihak televisi minta maaf sama saya. Itu saya tidak mempermasalahkan karena di situ pembicaraan profesional antar pembicaraan yang saya anggap masih profesional karena tidak berkata-kata kasar. Walaupun dia sebagai host sangat amat tidak profesional,
saya tidak masalah. Tapi saat dia live di Instagram yang ditonton oleh puluhan ribu orang dan anak-anak kecil, bocil-bocil, dan semua orang itu meng-record apa yang dia bicarakan dan mencontoh apa yang dia bicarakan, di situ adalah permasalahannya bukan dengan saya lagi. Anda bermasalah dengan masyarakat karena Anda tidak patut jadi sajian masyarakat. Anda membicarakan alat vital segala macam, dan menurut saya itu sangat kotor. Saya tidak bisa berbicara dengan level yang tidak ada kelasnya seperti itu. Saya tidak mau menanggapi dengan perkataan kotor yang dia buat. Tapi saya sangat amat menghimbaukan untuk kepada seluruh televisi yang memakai dia dan yang mempekerjakan di televisi dan semua industri dunia hiburan, tolong itu saya himbaukan dia diturunkan dari dunia entertain. Kenapa? Karena semua orang yang menonton dia, semua orang yang ngefans sama dia, semuanya mengikuti cara dan tutur katanya, mencontoh omongan-omongan kotornya itu. Terbukti dengan semua isi TikTok saya, isinya adalah dia berbicara kotor. Saya tidak masalah dia menghina saya, itu segala macam. Ini masalahnya seluruh masyarakat telah mencontoh omongan-omongan kotornya itu. Jadi tolong turunkan dia dari dunia entertain. Karena omongan Dewi Persik saat live sangat amat tidak patut jadi sajian masyarakat. Nanti akan saya up di YouTube saya untuk selama 1 hari saja karena mulutnya terlalu kotor untuk ditayangkan gitu. Jadi tolong gitu loh, turunkan dia dari dunia entertain. Mulutnya sangat amat kotor guys, tidak patut jadi sajian masyarakat. Oke guys, jadi gini ya, ini tuh sudah sangat amat makin tidak mendidik si tante itu. Gue kasihan sama masyarakat dan netizen yang pada nonton ini tuh terlalu banyak. Udah gitu, gue gak akan nanggepin lagi. Anggap aja yang kemarin gue anggap lu hilaf. Tapi tolong jangan berkata-kata kasar di depan masyarakat umum. Dan karena ini semua tuh banyak bocil dan masyarakat dan netizen yang nontonin lu, dan mereka tuh masih harus belajar akhlak gitu loh. Yang kemarin gue anggap hilaf lah tante. Tapi gue dari Caresta tante, gue bisa buktikan. Gue bisa bikin lu rame di sosmed, gue bisa bikin lu rame di berita. Tapi gue juga bisa bikin nama lu tenggelam di dasar lautan samudra. Kenapa? Karena gue dari Caresta, gue artisnya artis tante. Kakak Hobah, bye. Teruntuk pihak TV yang sangat amat saya hormati, sekali lagi saya tegaskan ya. Ini saya mau ngomong tentang 2 hal nih sekarang nih ya. TV, saya itu tidak pernah mengata-ngatain bapaknya itu sesuai yang seperti yang dia ngomong. Malahan sebaliknya, saya ada buktinya. Dia ngatain pertama kali dia live, dia langsung ngata-ngatain saya dan keluarga saya. Keluarga saya, dia bilang katanya saya lahir dari B.L. Terus udah gitu keluarga saya tidak mendidik saya, orang tua saya tidak mendidik. Itu ada buktinya, itu ada. Saya ada buktinya saya taruh di feed Instagram saya. Anda bisa lihat itu jelas. Yang dia bicarakan itu karena dia tuh sudah malu dan kalah ngomong. Dia tuh nggak tahu mau ngomong apa lagi karena dia sudah salah gitu loh. Makanya dia memutarbalikkan fakta dan berimajinasi sendiri kalau saya yang mengatain duluan bapaknya. Buktinya mana? Dia bilang saya ngatain bapaknya suka kakak. Saya nggak pernah ngomong gitu. Untuk pihak televisi yang saya hormati, tolong ditindak lanjutkan. Saya ada tuh kok tayangan dia ngomong kotor di Indosiar, nanti saya kirimin ke KPI langsung gitu loh. Jangan kayak gitu. Terus yang kedua, masalah perbungaan saya, toko bunga saya. Kalau masalah toko bunga di post di feedsnya dia sih yang dibilang penipuan sih, itu mah udah kasus lama, itu mah udah bukan kasus lah, itu mah udah kejadian lama. Dan itu juga udah terbukti gue bukan penipu. Tapi gue makasih sama dia hari ini. Makasih sama si tante itu. Makasih ya tante, hari ini toko bunga gue jadi rame karena lu post, promoin. Jadi kalau itu mah gak masalah lah di post-post gitu. Jadi gue anggap aja lu karyawan gue atau pembantu marketing gue yang gak gue bayar gitu. Lumayan dong punya pembantu marketing yang gak gue bayar, artis pula, penyanyi pula gitu. Jadi pantesan aja orderan gue hari ini rame. Makasih ya tante. Tapi sekali lagi gue tegaskan, pihak televisi itu orang harus diboikot. Kenapa? Karena mulutnya kotor banget. Terbukti, saya Denis Caresta, karena saya warga TikTok, kita tidak menerima kata-kata kasar itu. Gue aja mau berhenti untuk meladeni dia gitu. Saya aja berhenti meladeni dia
Karena di TikTok itu isinya penuh omongan kotornya si tante, omongan kotornya dia. Jadi tolong gitu loh. Masa saya aja mau berhenti mengalah supaya kebaikan masyarakat, masa pihak televisi tidak mau gitu loh. Nanti aku kirimin ke IG kalian semua ya itu ya, omongan kotor yang pas dia berantem sama Nasar di TV, terus sama omongan yang dia keluarkan pas dia live di Instagram. Nanti saya kirim langsung aja. Saya mau post di YouTube saya sendiri aja, saya nggak tega, takut masyarakat lihat omongannya, takut makin mencontoh gitu loh. Jadi makanya kemarin saya nggak post di YouTube saya gitu loh. Saya kesian sama masyarakat dan bocil-bocil di Indonesia yang masih harus belajar akhlak. TV kalian nggak kasihan sama masyarakat masih pakai. Kok IG kok sepi banget sih, nggak ada yang ngata-ngatain gue, story juga sepi, nggak ada yang ngata-ngatain gue. IG-nya hilang, ya ampun, tante kemana sih? Aku kangen yang dikata-katain. IG-nya hilang, ya ampun si tante, makanya tuh jangan kotor. Nah ya guys, netizen, pemirsa yang di rumah yang menonton ini, nah perlu kalian pelajari. Kalau tante itu emang apa tuh dicontoh, hati-hati berkata-kata kotor, nanti IG-nya hilang ya tante. Ya ampun, mari kita bersama kita doakan semoga IG-nya nggak baik lagi ya. Terus udah gitu. Sama semoga televisi juga cepat sadar gitu ya, kalau ini emang tidak patut jadi sajian masyarakat. Instagram saja sudah sadar, televisi kapan? Kakak hobah. Untuk tante itu, tante siapa entahlah itu lah, tapi kalian tahu siapa lah ya. Makanya Anda sebagai senior harusnya mengemong dan enggak sok jago. Zaman udah beda, ini 2021 bos. Lu dulu boleh main otot, main fisik segala macem, tapi kayaknya kalau misalkan masalah penjara lu nggak akan jerak. Lu harusnya musnah dari dunia entertain, seperti yang gue bilang di podcastnya. Karena Anda tidak layak jadi sajian masyarakat karena Anda terlalu kotor mulutnya. Makanya jadilah seperti gue, pakailah otak bukan otot, dan jangan berbicara kasar karena terlalu kotor Anda itu untuk di dunia ini.